Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini akan memaparkan hasil laporan yang telah kami buat dan ubah menjadi PowerPoint. Di sini tema kami tentang evaluasi keamanan kriptosistem pada aplikasi pemesanan instan berbasis mobile. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Rahmanuddin. Terus ada Anissa Damayanti dan Suci Malika Rahmadani. Di sini pokok pembahasan kami yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, deskripsi kasus, analisis kasus, solusi dan rekomendasi, teori praktikum dan kesimpulan. Lalu, latar belakang kami, teknologi mobile telah mengalami perkembangan pesat yang memfasilitasi berbagai aplikasi layanan. Salah satunya adalah aplikasi pemesanan instan. Sebuah aplikasi bisa menyediakan layanan pemesanan barang, transportasi, dan makanan secara cepat. Itu memungkinkan penggunaan pemesan secara langsung melalui mobile perangkat. Peningkatan ini membuat hidup pengguna lebih mudah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tepat. Tak dapat dipungkiri, kecepatan dan kemudahan pastinya ada hal mendasar yang menjadi masalah utama, yaitu keamanan. Dikarenakan yang berbasis aplikasi tentunya menangani informasi sensitif seperti data pribadi pengguna. Aplikasi ini menjadi target bagi serangan cyber, termasuk peretasan data pribadi, pencurian identitas, serta eksploitasi transaksi. Oleh karena itu, aspek keamanan khususnya pada tingkat kriptosistem sangat penting untuk memastikan bahwa data penggunaan tetap aman. Jadi, untuk kriptosistem sendiri sudah mulai menjadi alat utama dalam penjagaan integritas informasi digital. Tujuan pustaka konsep dasar kami, kriptografi merupakan cabang ilmu yang berfokus pada teknik pengamanan informasi melalui pengubahan bentuk data sehingga tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kriptosistem adalah implementasi dari teknik kriptografi yang terdiri dari algoritma dan protokol yang dirancang untuk melindungi data. Lalu di sini ada fungsi dasar kriptografi dan metode utama kriptografi. Pertama, fungsi dasar kriptografi ada kerahasiaan yang dimana di sini dari pengirim dijaga kerahasiaannya, lalu ada integritas, autensi, dan non-repudiasi. Lalu ada metode utama kriptografi di sini ada dua, yaitu kriptosistem simetris dan kriptosistem asimetris. Lalu ada jenis serangan. Yang pertama itu main in the middle, serangan di mana penyerangan mencegat komunikasi antara dua pihak untuk mencuri data. Lalu ada brute force, teknik serangan yang penyerangannya mencoba semua sandi kunci, deskripsi sampai benar. Lalu ada serangan reply, teknik penyerangan yang merekam komunikasi antar pengguna dan server. Lalu ada injeksi API, aplikasi yang mengandalkan API yang tentunya tidak aman dan dapat dieksploitasi oleh penyerang. Lalu ada teknologi dan alat keamanan. Yang pertama ada teknologi layer security atau TLS, sebuah protokol yang digunakan untuk menginskripsi data. Lalu ada public key inspector atau PKI, sebuah sistem yang mengelola sertifikat digital dan kunci publik. Lalu yang terakhir ada firewall, dan IDS adalah sebuah pendeteksian dan pemblokiran serangan sebelum mencapai jaringan aplikasi. Lalu ada metodologi. Untuk pengevaluasan tingkat keamanan kriptosistem pada aplikasi pemesanan instan berbasis mobil dengan menguji penetrasinya, yaitu dengan melakukan penelitian pendekatan eksploratif yang menuju analisis sebuah studi kasus. Pengujian penetrasi akan dibandingkan dengan standar keamanan industri seperti ISO 27001 untuk penentuan pematuhan aplikasi protokol keamanan yang disarankan. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah deskripsi kasus. Yang pertama adalah dikarenakannya aplikasi mengandalkan komunikasi berbasis jaringan, maka data sensitif yang dikirim melalui jaringan butuh perlindungan keamanan data. Jadi, sistem aplikasi ini menggunakan arsitektur berbasis code server yang mengelola ribuan pemesanan setiap detiknya. Yang kedua adalah klien mobile. Klien mobile ini perangkat pengguna yang digunakan untuk memesan layanan dan berinteraksi dengan antarmuka aplikasi. Yang kedua adalah server back-end, di mana tempat penyimpanan dan pengelolaan data pengguna, serta pengolahan transaksi pemesanan. Nah, dampak serangannya itu ada 3, di mana ada kebocoran data pribadi, seperti penggunaan nama, alamat, kartu ATM, PIN yang dapat menyebabkan pencurian identitas atau penyalahgunaan informasi pribadi. Yang kedua adalah eksploitasi, di mana tempat penyimpanan dan pengelolaan data pengguna serta pengolahan transaksi pemesanan. Yang ketiga adalah penurunan kepercayaan pengguna. Nah, penurunan kepercayaan pengguna ini jika aplikasi terbukti rentan terhadap serangan pengguna, maka akan kehilangan kepercayaan terhadap penyediaan layanan. Lanjut, di sini ada analisis kasus, di mana poinnya adalah ada 2, identifikasi kerentanan dan juga teknik alat yang digunakan. Untuk identifikasi kerentanan, ada 4, di mana kelemahan pada manajemen kunci enkripsi atau tidak dilakukan dengan aman. Yang kedua adalah implementasi TLS yang lemah. Yang ketiga adalah kurangnya validasi sertifikat. Yang keempat adalah penggunaan API yang tidak aman yang memungkinkan injeksi perintah oleh penyerang yang dapat menyebabkan akses tidak sah ke data pengguna. Yang selanjutnya adalah teknik alat yang digunakan, yaitu adalah mengidentifikasi kelemahan dalam enkripsi. Yang kedua adalah alat untuk menguji keamanan aplikasi web. Yang ketiga adalah Metasploit, yaitu adalah platform untuk melakukan uji penetrasi, dan terakhir adalah OpenSSL menguji kekuatan enkripsi yang diterapkan oleh aplikasi. Selanjutnya adalah ada solusi yang diterapkan. Di sini ada 4, di mana ada penerapan manajemen kunci yang lebih baik. Yang kedua adalah penggunaan versi terbaru TLS, di mana aplikasi diperbaharui untuk menggunakan TLS versi terbaru yang memiliki keamanan lebih baik. Yang ketiga adalah validasi sertifikat yang lebih ketat. Aplikasi diubah untuk melakukan validasi sertifikat secara lebih ketat. Yang terakhir adalah peningkatan keamanan API. API eksternal yang digunakan oleh aplikasi diubah untuk menggunakan metode-metode autentikasi yang lebih kuat. Selanjutnya adalah rekomendasi perbaikan. Di rekomendasi perbaikan ada audit keamanan, di mana aplikasi harus menjalankan audit keamanan secara berkala. Yang kedua adalah pembaruan reguler, di mana aplikasi harus diperbaharui secara berkala untuk menutup celah keamanan baru yang mungkin ditemukan. Yang terakhir adalah pendidikan pengguna. Ini perlu diedukasi mengenai pentingnya keamanan seperti menggunakan jaringan yang aman saat melakukan transaksi. Sekian, mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya itu ada langkah preventif, di mana di situ ada 3. Yang pertama yaitu audit keamanan, di mana aplikasi harus menjalankan audit keamanan secara berkala. Yang kedua, pembaruan reguler, di mana aplikasi harus diperbarui secara berkala untuk menutup celah keamanan baru yang mungkin ditemukan. Yang ketiga itu pendidikan pengguna ini perlu diedukasi mengenai pentingnya keamanan seperti menggunakan jaringan yang aman saat melakukan transaksi. Selanjutnya itu ada praktikum,
di mana praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai teknik-teknik uji penetrasi pada aplikasi mobile dan kefokusan pada kriptosistem dan keamanan jaringan. Di sini juga ada langkah praktikum. Yang pertama itu persiapan alat seperti Wireshark, Graph, Suite, dan Open SSL. Kemudian yang kedua itu pengujian penetrasi terhadap aplikasi yang disimulasikan untuk mencari kerentanan. Yang ketiga itu analisis hasil, di mana peserta akan menganalisis hasil untuk menentukan apakah enkripsi dan protokol keamanan sudah cukup kuat melindungi data pengguna. Dan kesimpulannya di sini, evaluasi keamanan kriptosistem pada aplikasi pemesanan instan berbasis mobile menunjukkan bahwa meskipun enkripsi telah diterapkan, implementasi yang tidak optimal menciptakan celah yang berpotensi dieksploitasi oleh penyerang. Kerentanan dalam manajemen kunci enkripsi ini, validasi sertifikat, dan penggunaan API yang tidak aman adalah beberapa temuan utama yang harus segera diperbaiki. Kemudian penutup. Di sini ada implikasi dan saran. Implikasi di sini dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi harus memperhatikan detail-detail kecil dalam implementasi kriptografi dan keamanan jaringan. Selain itu, perusahaan harus berinvestasi dalam audit keamanan berkala dan mengikuti standar keamanan terbaru untuk melindungi data pengguna dari ancaman cyber. Kemudian sarannya, sebagai saran itu perusahaan yang mengembangkan aplikasi pemesanan instan harus terus memantau perkembangan teknologi keamanan dan memastikan bahwa aplikasi mereka selalu diperbarui untuk menangkal serangan baru. Edukasi pengguna mengenai praktik keamanan digital yang baik juga merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan secara keseluruhan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.